berharga bagi hidupku. Jauh lebih mulia dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih mulia dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun kau berada,
Bener, jangan lupa sebulan dulu report aja how about kamu RT Ataman pada tanggal 14 dan 28 Juni 2024 pukul 19.00 melalui Zoom berbeda di bawah Ibu. See you and God bless you. Shalom anak-anak, oleh kasih dan kemurahan Tuhan kita kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Bible Study for Kids. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa agar Tuhan Roh Kudus mengurapi bahkan memberikan kemampuan sehingga setiap kita bisa memahami firman Tuhan dan diberi kekuatan untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapa dalam surga, oleh kasih dan kemurahan-Mu, kami semua mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Bible Study for Kids, yaitu belajar kebenaran firman-Mu yang kami butuhkan, yang menjadi tuntunan dan kebutuhan dalam hidup kami, agar kami boleh berjalan, berpegang, dan bergantung kepada firman-Mu. Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu, kuasa-Mu, hikmat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, bahkan diberi kekuatan untuk mengerjakan dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang atau anak-anak yang berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Dan kami percaya, manakala kami menyenangkan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, maka berkat-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu akan memagari dan melindungi kami semua. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan kuasa Roh-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dan kami mau belajar firman-Mu. Amin. Dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini temanya yaitu meni tekel urfasin. Mungkin ada anak-anak yang masih asing dengan kata-kata itu, dan ada juga banyak orang yang tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan meni tekel urfasin. Mari kita baca di dalam Daniel, kitab Daniel pasal 5, Daniel pasal 5 ayat 5. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Kita sambung dengan ayat 25. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel urfasin. Ya. Jadi di dalam Daniel pasal 5 ayat 25, pada waktu itu Raja Belshazzar sedang mengadakan pesta. Kemudian nampak jari-jari tangan menulis di dinding, dan tulisan di dinding itu tidak dimengerti, tidak ada yang bisa membaca, dan tidak ada yang bisa mengartikan. Oleh karena itu, Raja Belshazzar kemudian memerintahkan para ahli nujum, ahli jampi, dan supaya membacakan dan mengartikan apa yang tertulis di dinding itu. Ya, kita akan belajar tentang latar belakangnya, yaitu berdasarkan Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Di situ dikisahkan tentang Raja Belshazzar atau Raja Babel mengadakan pesta yang besar dengan para pembesarnya berjumlah kurang lebih 1.000 orang. Mereka makan minum, mereka bersukaria di pesta itu.
Di tengah-tengah pesta yang sedang berlangsung itu, kemudian Raja Belshazzar di tengah kemabukannya memerintahkan untuk membawa atau mengambil benda-benda dari emas dan perak, yaitu alat-alat bait suci Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar, diambil dari bait Allah di Yerusalem. Kemudian benda-benda itu, benda-benda emas dan perak yang berasal dari bait Allah di Yerusalem oleh Raja Belshazzar digunakan untuk minum-minum anggur dan bermabuk-mabukan dengan para pembesar, dengan para istri, dan juga para gundik yang ada. Nah, ini merupakan satu tindakan yang dilakukan oleh Belshazzar dengan tujuan yaitu untuk menyatakan bahwa dirinya itu tidak percaya dan tidak menghormati Allah, sehingga melecehkan atau menghina kekudusan Allah. Itu tertulis di dalam Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 4. Kemudian dalam pasal 5 sampai 10 kita melihat, maka ketika pesta itu sedang berlangsung, tiba-tiba tampaklah punggung tangan atau jari-jari tangan yang menulis di dinding istana Belshazzar di depan kaki dia. Dan Belshazzar mengalami takut, bahkan ada di dalam ketakutan, sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Daniel, itu kakinya sampai terantuk satu dengan dua karena betul-betul merasa takut. Maka kemudian Belshazzar berseru dan berteriak-teriak agar dipanggil para ahli nujum, ahli jampi itu untuk mengartikan, untuk membacakan apa yang tertulis di dinding dengan jari-jari tangan itu. Tetapi yang jadi masalah dan persoalan pada waktu itu, tidak ada satupun para ahli nujum dan ahli jampi yang bisa membacakan dan mengartikan tulisan di dinding itu, sekalipun Raja Belshazzar menjanjikan hadiah yang besar, yaitu akan diberi kalungkan emas di lehernya dan diberikan jabatan atau kuasa menjadi orang ketiga di Babel sesudah Belshazzar. Jadi dari ayat itu kita bisa mengerti bahwa Belshazzar itu adalah orang yang kedua. Maka orang yang bisa membacakan, mengartikan kata-kata yang tertulis di dinding itu akan diberikan atau diangkat menjadi orang ketiga. Lalu terus siapa orang kedua? Menurut sejarah dikatakan bahwa orang kedua itu sebetulnya adalah Agunitus. Tetapi Agunitus ini tidak senang atau tidak betah tinggal di dalam kerajaan, dan mereka terus berkeliling, sehingga kerajaan itu diserahkan kepada Belshazzar sebagai orang kedua. Orang ketiga yang bisa mengartikan dan membacakan tulisan di dinding itu yang akan menempati atau menduduki tahta itu. Tetapi ternyata tidak ada seorang pun yang bisa. Itu tertulis di dalam Daniel pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kemudian di dalam pasal 5 ayat 11 sampai 25, lalu permaisuri itu karena Raja Belshazzar mengalami ketakutan dan berteriak-teriak meminta supaya ada yang mengartikan dan membacakan tulisan di dinding itu. Kemudian permaisuri menyarankan atau memberikan masukan kepada Belshazzar agar dipanggilkan Daniel yang ada, yang dikenal dan yang diketahui punya roh hikmat yang sangat luar biasa, yaitu untuk dipanggil dan membacakan kata-kata atau tulisan yang di dinding itu. Maka dipanggillah Daniel, dan kemudian Daniel datang dan menghadap kepada Raja Belshazzar, dan dia berkata, "Aku akan membacakan dan mengartikan tulisan yang di dinding itu." Kemudian Raja Belshazzar kembali menyampaikan janjinya
bahwa akan diangkat tinggi orang yang bisa membacakan dan mengartikan itu. Tetapi Daniel berkata, tidak usah Tuanku, berikan saja kepada orang yang membutuhkan. Daniel tidak mau diberikan hadiah, tetapi Daniel berkata, aku tetap akan membaca dan mengartikan itu. Tetapi sebelumnya, Daniel memberikan nasihat kepada Belsyazar melalui pengalaman hidup dari raja sebelumnya, yaitu Nebukadnezar. Karena Daniel menilai Belsyazar pada waktu itu raja yang setinggi hati, yang sombong, dan yang tidak menghormati, menghargai Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Daniel mengingatkan kepada Belsyazar bahwa Nebukadnezar pernah juga menyombongkan diri, meninggikan diri di hadapan Allah. Kemudian Nebukadnezar diturunkan, dijadikan seperti binatang selama 7 masa. Pengalaman ini disampaikan kepada Belsyazar dengan tujuan supaya Belsyazar sadar dan mengakui serta bertobat dan minta ampun kepada Allah. Tetapi ternyata apa yang Daniel sampaikan kepada Belsyazar itu tidak mengubah kekerasan hati daripada Raja Belsyazar. Mereka tetap pesta dan ingin mengetahui apa arti dan makna daripada tulisan di dinding itu. Kemudian Daniel mulai membacakan apa yang tertulis di dinding itu. Ternyata yang tertulis di dinding itu adalah tulisan Mene Tekel Ufarsin. Apa artinya? Kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Kita akan masuk di dalam poin yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan kata Mene Tekel Ufarsin. Mene Tekel Ufarsin ternyata itu adalah bahasa Aram kuno, dan Daniel membacakan dan mengartikan, bisa mengartikan kata-kata yang tertulis di dinding itu, bukan karena Daniel itu hebat, bukan karena Daniel itu luar biasa, dan Daniel pernah dicatat sebagai orang yang pintar 10 kali lebih dari seluruh orang di Babel. Bukan karena Danielnya sendiri, tetapi karena ada roh Allah di dalam kehidupan Daniel, sehingga Daniel bisa mengetahui segala perkara dan segala sesuatu serta tulisan yang ada di dinding itu. Kemudian kita baca di dalam Daniel pasal 5 ayat yang ke-26. Ayat 26, dan inilah makna perkataan itu. Masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, yaitu ayat 27, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Ayat 28, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Parsi. Jadi Daniel bisa membacakan dan mengartikan. Kata Mene itu artinya bahwa Allah itu menghuji atau menghitung dan mengakhiri masa pemerintahan Belsyazar. Perkataan ini sebetulnya sudah, kata Mene itu saja yang disampaikan oleh Daniel itu seharusnya sudah bisa menyadarkan dan mengubah hati Belsyazar. Tetapi Belsyazar tetap tidak mau bertobat. Kemudian kata tekel artinya Allah telah menimbang dan kedapatan terlalu ringan keberadaan daripada Raja Belsyazar. Sehingga artinya tidak ada yang baik, tidak ada kemuliaan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Belsyazar selama menjadi raja di Babel. Kemudian tekel itu artinya, urfasin itu artinya adalah dipecah, dibagi-bagi. Jadi kerajaan Belsyazar itu dipecah dan dibagi kepada raja atau orang Medi dan Parsi. Itu yang disampaikan oleh
Daniel. Jadi mene-mene tekel Urvasin yang tertulis di istana Belshazzar oleh jari-jari tangan yang menulis itu adalah bahwa dihitung atau diuji, ditimbang karena kedapatan terlalu ringan, maka kemudian dibagi-bagi atau dipecah. Dan secara khusus tulisan di dinding, yaitu mene-mene tekel Urvasin tersebut, itu berbicara tentang sikap dan tindakan serta keberadaan hidup setiap orang di hadapan Allah. Bukan hanya berlaku kepada Belshazzar, juga berlaku kepada setiap kita. Setiap kita di dalam kehidupan kita, anak-anak dalam hidupmu, itu dihitung, itu diuji oleh Allah. Dan itu akan ditimbang. Kemudian kalau anak-anak tetap kedapatan, kalau kita tetap kedapatan ringan dan tidak ada sesuatu yang bernilai atau sesuatu yang berguna yang dikerjakan oleh hidup kita di hadapan Allah, maka kita akan diakhiri. Karena itu setiap hidup kita, baik kita anak-anak di rumah, anak-anak di sekolah, anak-anak di pergaulan, di tengah masyarakat, juga kehidupan dan semua guru-guru sekolah minggu, itu juga dilihat, diperhatikan oleh Allah. Setiap langkah-langkah kita, setiap hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, itu diawasi oleh Tuhan. Kita akan baca di dalam Amsal pasal 5, Amsal pasal 5 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan berkata, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak diperhatikan dan diawasi oleh Tuhan. Sebab itu dalam segala segi kehidupan kita, kita itu harus takut akan Tuhan. Kita itu harus betul-betul sadar dan mengingat bahwa ada dua mata yang memandang, yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Baik kita dalam berkata-kata, baik kita dalam bersikap, baik dalam segala tindakan kita. Mungkin saat kita di sekolah, saat anak-anak di sekolah, saat menghadapi ulangan, kemudian anak-anak tidak bisa mengerjakan soal, kemudian anak-anak mencontek, itu juga diperhatikan dan Allah itu tahu. Atau mungkin anak-anak di dalam pergaulannya disodori atau ditawari dengan anak-anak yang lain yang mulai merokok. Anak-anak jangan pernah mengambil, jangan pernah mencoba, karena itu diketahui dan diawasi oleh Tuhan. Mungkin juga anak-anak karena tidak membawa uang saku, tapi perut terasa lapar atau ingin makan sesuatu yang ada di sekolah, yang ada di kantin sekolah. Kemudian anak-anak mengambil satu dan tidak membayar dengan pura-pura membeli di tengah keramaian. Itu juga Allah tahu. Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 ayat 30 dikatakan, orang yang mencuri sekalipun karena lapar atau karena butuh makanan, apakah tidak dihakimi atau tidak diadili, tetap akan menanggung akibatnya dan akan tetap mengalami hukuman. Oleh karena itu, ingatlah baik-baik, biar setiap kita, baik itu murid-murid, anak-anak, dan juga guru-guru, ingatlah bahwa kehidupan kita, bahwa setiap langkah, sikap, dan tindakan kita itu ada di dalam pengawasan kita. Langkah-langkah kita itu diperhatikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melangkah di dalam jalan-jalan Tuhan, kita melangkah seturut dengan perintah-perintah Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan turun dan memenuhi, melingkupi kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan jaminan yang pasti dari Tuhan. Dan anak-anak juga harus tahu dan menyadari bahwa mata Tuhan
itu ada di segala tempat. Bukan hanya di sekolah, bukan hanya di rumah, bukan hanya di gereja, bukan hanya ada di lingkungan kita, tetapi di segala tempat. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Di dalam Amsal pasal 15 ayat yang ketiga dikatakan, Amsal 15 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi semua orang itu diawasi, dilihat, dan diperhatikan oleh Tuhan. Lebih-lebih kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita harus takut dan menyadari bahwa mata Tuhan itu melihat. Juga orang yang tidak percaya itu diawasi, dilihat, dan tidak dibiarkan oleh Allah. Pada saatnya, pada waktunya, jika kemurahan Allah itu habis, maka mereka juga akan mendapatkan hukuman atau mengalami mene-mene tekel urfasin seperti yang dialami dan dilihatkan kepada Raja Belsyazar dan juga semua para pembesar orang-orang di Babil. Jadi itulah arti tulisan di dinding istana Belsyazar, mene-mene tekel urfasin, sebagai pernyataan hukuman Allah pada Belsyazar karena telah menghina, karena telah menghujat, karena telah meninggikan diri atau menyombongkan diri di hadapan Allah pada malam itu juga Belsyazar terbunuh. Dahsyat akibatnya. Anak-anak, perhatikan betul-betul dalam hidupmu. Jangan pernah terucap, jangan pernah terpikir atau terlintas dalam pikiranmu engkau menghina, engkau merendahkan, dan engkau meninggalkan diri di hadapan Allah. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang tinggi hati itu akan direndahkan, dan itu pasti Tuhan kerjakan sebagai jaminan atas firman-Nya. Kemudian kita akan melihat masuk di dalam poin yang ketiga, mengapa alami mene-mene tekel urfasin? Mengapa seseorang atau setiap kita bisa mengalami mene-mene tekel urfasin? Setiap orang dapat mengalami mene-mene tekel urfasin di dalam hidupnya, baik sebagai orang percaya atau orang yang tidak percaya. Ketika sikap, tindakan, kelakuan, dan perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya melebihi, melewati batas daripada kemurahan Allah, maka hukuman Allah itu tercurah di dalam hidupnya. Jadi setiap orang, tidak terkecuali, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan orang yang sudah lanjut usia, itu bisa mengalami mene-mene tekel urfasin, yaitu dihitung, diuji, ditimbang, kemudian dibagi dan diakhiri dalam kehidupan kita. Semua orang itu bisa, tidak terkecuali orang percaya dan orang juga tidak percaya. Contohnya di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 13 dan 14. Kita baca ya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu ini bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadamu." Sama dengan yang dialami oleh Raja Belsyazar, Saul juga mengalami mene-mene tekel urfasin karena tidak taat,
karena tidak menghormati Allah, melanggar perintah Tuhan, sehingga kerajaannya itu dihentikan dan diberikan kepada orang lain, yaitu Daud. Saul mewakili orang yang percaya, orang yang ada di dalam umat pilihan Allah. Dari Saul dipilih menjadi raja orang Israel. Kemudian di dalam Daniel pasal 5 ayat 3 dan 4 kita baca. Daniel pasal 5 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, dan kayu. Raja Belsyazar. Contoh yang kedua itu tentang Raja Belsyazar yang tidak menghormati, yang tidak menghargai, dan menyatakan diri sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah. Sehingga barang-barang bait suci Allah yang di Yerusalem yang biasa digunakan untuk melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di bait suci, itu dipakai untuk minum-minum dan mabuk-mabukan. Ini perbuatan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan dan mendatangkan murka Tuhan. Belsyazar mewakili orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Atau mungkin ada dari antara kita, anak-anak dan juga semua kita, baik guru-guru ataupun para orang tua. Mungkin kita mengaku sebagai orang percaya. Mungkin kita mengakui sebagai murid Tuhan dan kita beribadah kepada Tuhan di gereja. Tetapi kalau di dalam hati kita ada perbuatan-perbuatan, yaitu tidak menghargai, tidak menghormati, bahkan melecehkan kekudusan Allah, maka mene tekel urfasin itu juga bisa datang di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus hati-hati di dalam hidup ini, jangan sampai mene tekel urfasin itu menjadi pengalaman di dalam hidup kita. Kalau kita lihat berdasarkan Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30 tadi, maka hal-hal yang dilakukan oleh Belsyazar menyebabkan dan mengalami mene tekel urfasin dapat juga menjadi contoh agar kita tidak melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Belsyazar, sehingga kita tidak perlu mengalami mene tekel urfasin, tapi kita boleh menikmati penangkatan, peninggian, dan berkat Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa? Apa yang menyebabkan mengalami mene tekel urfasin berdasarkan Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30 secara khusus yang dilakukan oleh Belsyazar. Yang pertama, menyembah berhala. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 3 dan 4 sudah kita baca. Kemudian kita akan baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dengan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan pada bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan dari orang-orang yang membenci aku. Firman Tuhan dengan jelas dan dengan tegas mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung yang engkau sembah dan tinggikan. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang dianggap,
yang dinilai, yang dipuja dan dipercaya sebagai alat. Jadi berhala itu adalah segala sesuatu yang dianggap, yang dinilai, yang dipuja dan yang dipercaya sebagai alat. Berhala kuno pada zaman dahulu itu bisa berupa pohon-pohon, bisa berupa patung, bahkan bisa berupa benda-benda yang dianggap punya kuasa dan bisa menolong atau melakukan banyak perkara di dalam hidupnya. Itu berhala kuno atau berhala zaman dulu. Kemudian kalau berhala sekarang atau berhala pada zaman sekarang itu bisa berupa handphone. Berapa banyak anak-anak juga sangat membutuhkan handphone. Tetapi jangan handphone itu dijadikan berhala di dalam hidup. Kalau engkau ketinggalan handphone, kalau engkau tidak membawa handphone, kalau engkau tidak melihat handphone, maka hidupmu jadi kacau. Bahkan hidupmu menjadi tidak karu-karuan, panik dan sebagainya. Itu berarti anak-anak sudah terikat dengan handphone dan handphone itu sudah jadi berhala di dalam hidupmu. Tapi anak-anak tidak pernah sulit, tidak pernah susah, tidak pernah sedih kalau anak-anak tidak berdoa, kalau anak-anak tidak ibadah ke sekolah minggu, kalau anak-anak tidak membaca firman. Tidak pernah hal itu menjadi hal yang menyusahkan atau membuat kalian panik. Itu adalah salah besar. Hati-hati dalam hal ini. Itu sudah bisa menjadi satu tanda bahwa anak-anak mempunyai berhala di dalam hidupmu. Apalagi yang bisa menjadi berhala, yaitu uang. Termasuk juga kepada guru-guru sekolah minggu dan semua kita. Uang itu bisa menjadi berhala. Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, bahkan hidupnya susah menderita karena tidak punya uang. Padahal Tuhan memberikan jaminan bahwa aku akan memberikan kelimpahan. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang harus kita kerjakan dan lakukan. Tuhan tidak semata-mata mendatangkan uang dalam hidupmu, tetapi ada hal yang harus kamu kerjakan dan lakukan yang menjadi bagianmu. Oleh karena itu, uang itu juga memang menjudai kebutuhan kita. Setiap orang butuh uang, tetapi jangan uang itu yang menjadi nomor satu di dalam hidupmu. Tuhan tetap harus yang menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Kalaupun kita tidak punya uang, tapi kalau Tuhan ada di dalam hati kita, maka hidup kita tetap terjamin di hadapan Tuhan. Makan minum kita akan tetap terjamin. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya kelaparan. Waktu 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, yang tidak makan karena mengikut Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang diperhatikan oleh Tuhan? Pada waktu Tuhan kemudian membubarkan pertemuan itu supaya orang itu untuk Tuhan itu kembali. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan? Tuhan memberikan makan. Melalui apa? Melalui 5 roti dan 2 ikan. 5 roti adalah hal yang sangat kecil dibandingkan dengan jumlah orang yang membutuhkan makanan itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, dan 5 roti dan 2 ikan itu cukup untuk memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak laki-laki. Tapi apa yang dilakukan oleh para murid pada waktu melihat keadaan yang seperti itu, butuh makan tetapi tidak ada makan, muridnya berkata apa? Roti yang 200 dinar tidak cukup untuk memberi makan orang yang sebanyak ini, sekalipun dapat sedikit-sedikit. Murid-murid masih mengandalkan logika dan akal serta kebiasaan yang dikerjakan dan dilakukan oleh semua orang. Kita harus tampil berbeda. Ketika kita tidak punya uang,
Ketika kita membutuhkan makan, berserulah kepada Tuhan, mengucap syukurlah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Apalagi yang bisa dijadikan berhala sekarang? Bisa idola-idola, mungkin mode-mode yang ada dalam dunia. Kalau tidak mengikuti mode, hidupmu jadi kacau, khususnya kepada yang perempuan-perempuan, karena begitu banyak mode yang terus mengalir keluar. Kalau para laki-laki tidak terlalu banyak mode yang keluar atau yang bisa, yang menarik untuk diikuti, hanya 1-2. Tetapi bagi anak-anak perempuan, mode itu menjadikan satu masalah atau tekanan yang berat jika tidak bisa mengikutinya. Kalau kita menuruti dan menjadikan mode itu sebagai berhala dalam hidup kita. Biar kita memakai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan biar kita memakai apa yang ada di dalam dunia ini seperti orang tidak memakai. Artinya kita tidak terikat dengan mode tersebut, ya. Dan Tuhan sangat melarang orang-orang percaya khususnya untuk membuat dan menjadikan sesuatu untuk menjadi berhala di dalam hidupmu, ya. Oleh karena itu, biar kita jangan ada berhala yang kita tinggikan, yang kita puja, yang kita agungkan di dalam kehidupan kita. Biar hanya Allah saja yang kita tinggikan. Jangan seperti Belshazzar yang menjadi penyembah berhala sehingga memakai alat-alat suci bait Allah yang di Yerusalem untuk makan, minum, anggur, bahkan bermabuk-mabukan serta memuji, meninggikan berhala, ya. Padahal sudah diingatkan tentang berhala-berhala yang ditinggikan, yang dibuat oleh Nebukadnezar, sekalipun nampak hebat tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Sadra, Mesa, dan Abednego tidak mau menyembahnya, maka Nebukadnezar pada waktu itu marah dan memasukkan Nebukadnezar. Minggu yang lalu kita belajar tentang perapian yang menyala, dan kita sudah mengerti Nebukadnezar, Sadra, Mesa, Abednego akhirnya dimasukkan dalam dapur api karena tidak mau menyembah patung. Ternyata Sadra, Mesa, dan Abednego mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi sebaliknya, patung yang ditinggikan, patung yang dipuja, patung yang diagungkan oleh Nebukadnezar dan seluruh orang Babel pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kisah ini, biar kita hati-hati di dalam hidup ini sambil memeriksai hidup kita. Jika ada berhala-berhala dalam hidup kita, kesempatan masih ada dalam hidupmu untuk engkau berkata, aku tidak mau, dan kita buang, kita jauhkan dari hati dan hidup kita. Maka dari itu, jangan ada berhala apapun dalam kehidupan kita, agar kita terus berada di pihak Allah, sehingga kita tidak perlu mengalami mene-mene tegal ufasin. Yang kedua, apa? Sombong. Belshazzar ini sombong. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 23, Daniel pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Daniel pasal 5 ayat 23, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga, perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku dan serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak Tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Belshazzar tidak menghargai, tidak menghormati Allah, tetapi memuja berhala. Padahal berhala itu punya telinga tapi tidak bisa mendengar, punya tangan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi
Allah yang kita sembah, Allah yang kita puja, itu adalah Allah yang menggenggam seluruh kehidupan kita, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Itu yang harus kita hormati. Jangan seperti Belsyazar. Di dalam Amsal pasal 21 ayat 9, 21 ayat yang keempat dikatakan, 21 ayat yang keempat, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Kesombongan itu adalah pelita daripada orang fasik, pelita daripada orang berdosa. Jangan ada di dalam kehidupan kita. Di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-12 dikatakan, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kalau kita bisa berpikir dengan logis, bisa berpikir dengan sehat, firman Tuhan sudah jelas. Dua pilihan dihadapkan kepada kita. Kalau kita tinggi hati, kalau kita sombong, maka adalah kehancuran yang akan terjadi di dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita rendah hati mendahului kehormatan. Pilihan itu dihadapkan kepada setiap kita, dihadapkan kepada anak-anak. Apa yang anak-anak pilih? Tentunya anak-anak akan memilih rendah hati. Amin. Akan memilih rendah hati. Maka itu adalah kehormatan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan ada sombong dalam hidup kita. Apa ciri-ciri orang sombong? Ciri-ciri orang sombong itu tidak mau dinasehati, merasa diri kita benar, merasa diri kita hebat, merasa diri kita paling benar. Amsal 29 ayat 1 mengatakan, orang yang tegar tengkuk, sekonyong-konyong akan dibinasakan karena sudah tidak bisa dinasehati. Orang yang sombong, ciri-cirinya yaitu minta dihormati atau gila hormat. Orang sombong itu selalu gila hormat. Seperti apa? Seperti Haman. Ketika Mordekai tidak tahu mau memberikan hormat, Haman menjadi panik, gelisah, bahkan marah besar kepada Mordekai. Akhirnya timbul rasa kejam dalam hidupnya, ingin membunuh atau melenyapkan Mordekai. Tapi bukan hanya Mordekai, seluruh orang Israel yang ada di negeri Susan. Tapi akibatnya apa? Firman Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ahan sendiri yang akhirnya digantung karena sombong. Yang orang sombong karena merendahkan, suka merendahkan dan menghina orang lain. Merasa, aku paling hebat, paling pinter, paling bisa, dan paling tinggi. Sehingga suka merendahkan, mencemooh orang lain. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 14 ayat 21 dan 31 mengatakan, orang yang merendahkan orang lain, orang yang lemah, menghina orang yang miskin, itu sama menghina pencipta. Jadi anak-anak jangan suka membuli atau merendahkan teman-temanmu di sekolah kalau ada kekurangan dalam hidupnya. Misalnya matanya hanya satu, lalu anak-anak berkata dan membuli mereka, si buta satu. Itu sangat-sangat merendahkan. Itu sama dengan menghina pencipta. Mungkin ada yang mulutnya tidak sempurna, kemudian anak-anak sebut dengan panggilan yang sangat merendahkan. Itu tidak baik, ya. Menandakan rasa sombong. Orang sombong ingat akan direndahkan. Dan juga orang sombong itu seperti iblis, mengejar pujian, mengejar hormat, gila hormat, dan juga merasa paling benar, padahal iblis adalah penuh dengan dusta. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hidupnya. Dan kemudian yang ketiga, mengapa mengalami meni-meni tekel ofasin, yaitu karena tidak takut kepada Allah, tidak menghormati Allah, bahkan menghina Allah.
Di dalam ayat yang ke-22 Daniel pasal 5, demikian firman Tuhan 22. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya. Belsyazar tidak takut akan Tuhan, padahal sudah diberikan dan diingatkan, sudah melihat contoh dengan mata kepalanya sendiri apa yang dialami oleh Nebukadnezar, yaitu diturunkan, direndahkan dari kerajaannya. Tetapi Belsyazar tetap tidak mau. Daniel mengingatkan lagi, jangan meninggikan diri, tetap tidak mau. Sehingga Belsyazar itu adalah tidak takut akan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Anak-anak dan juga semua kita harus hidup takut dan hormat serta meninggikan Allah dari segala yang ada di dalam kehidupanmu. Allah itu adalah yang paling utama. Buatlah hidupmu, hatimu untuk tunduk dan takut kepada Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan orang yang takut akan Tuhan itu akan ditinggikan, akan diberkati, bahkan akan dimuliakan dan diangkat tinggi oleh Tuhan. Tentu setiap kita ingin mengalami hal yang seperti itu dan tidak ingin mengalami mene-mene tekel ulfasih di dalam kehidupan kita. Kemudian kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat. Bagaimana agar kita tidak mengalami mene-mene tekel ulfasih? Yang harus kita lakukan, yang harus kita buat agar kita lolos dan lulus dari mene-mene tekel ulfasih, maka yang pertama yaitu kita harus hidup suci dan dipimpin oleh Roh. Kita jangan berbuat dosa, kita jangan menjamah dosa, kita jangan memegang dosa, tetapi kita harus lari dari dosa, keluar dari dosa. Seperti dalam 2 Korintus 6 ayat 17 kalau tidak salah. Dan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus pikul salib setiap saat dan setiap hari. Lukas 9 ayat 23, yaitu dengan hidup menyangkal diri dan hidup di jalan yang sempit. Yang ketiga, apa yang harus kita kerjakan agar tidak mengalami mene-mene, yaitu hidup di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kita harus hidup bersekutu. Jangan ada dari antara kita, anak-anak, baik juga guru-guru yang ada, hidup soliter, tidak membutuhkan, tidak perlu bersekutu dengan yang lain. Kita harus bersekutu, karena di dalam persekutuan itu ada pelipat gandaan kuasa. Di dalam Imamat 26 ayat 8, dan juga di dalam Filipi ada nasihat, ada perhubungan roh, ada kasih, dan ada teguran-teguran jika kita salah. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan? Yaitu hidup melayani Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dan 20 ada macam-macam pelayanan dan ada macam-macam kriteria pelayanan. Di mana kita ditempatkan? Kita melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian kita kembalikan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan. Karena kita tidak layak untuk mengambil. Karena kita tidak boleh menikmati ya kemuliaan yang seharusnya kita untuk Tuhan, tetapi kita nikmati dalam hidup kita sendiri. Di dalam Roma 11 ayat 36, segala sesuatu oleh Dia, dari Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Kita kembalikan kemuliaan buat Tuhan. Yang ke-6 yaitu hidup di dalam doa. Di dalam Lukas 24 ayat 49, Yohanes 4 ayat 14, kita harus berdoa di dalam roh dan kebenaran. Setiap kita harus punya jam doa. Kita harus punya hidup doa. Baik doa bilik, doa senantiasa, bahkan selalu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya itu, kita akan kuat dan kita akan bisa dengan mudah berkata tidak terhadap tawaran dosa. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu ibadah.
Ibrani 10 ayat 35, kita jangan mudah bolos untuk ibadah di sekolah minggu, karena ada sesuatu yang ditawarkan, karena ada sesuatu yang menarik pada jam-jam sekolah minggu, sehingga kita melewatkan jam-jam sekolah minggu. Kita abaikan. Itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Kalau anak-anak mau untuk hidup diberkati, disertai, dilindungi, dan dijamin oleh Tuhan, setialah di dalam ibadah. Di dalam Ibrani 10 ayat 25 kita adalah bukan orang, tapi kita harus beribadah dengan baik. Jadi, sebab itu jika kita tekun di dalam ketujuh hal ini, maka kita akan tumbuh dan kita dapat mematikan nafsu daging di dalam hidup kita sejak kita masih kanak-kanak sampai kita nanti dewasa di dalam segala segi hidup kita, sehingga kita ketika Allah menghitung, ketika Allah menguji kita, ketika Allah menimbang, kita tidak kedapatan ringan dan kita tidak akan pernah diakhiri, tapi kita akan terus diangkat tinggi dan berkenan kepada Tuhan. Seperti halnya Daud, sepuas umur hidupnya menikmati kerajaannya. Kesimpulannya yaitu setiap kita harus selalu memperhatikan jalan, sikap, dan cara hidup kita agar terus ada di dalam kehendak, di dalam rencana, dan di dalam jalan-jalan Tuhan, sehingga kita tidak mengalami mene-mene tekel urvasin. Jadi kita perhatikan hidup kita perhatikan kehidupan rohani kita perhatikan jasmani kita, jangan sampai kita terbawa atau ikut arus dalam perbuatan dosa, maka kita tidak akan mengalami mene-mene tekel urvasin. Puji Tuhan, kita akan tunduk kepala. Firman Tuhan sampai di sini, kita tunduk kepala dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah mengingatkan, menasehati, dan mengarahkan setiap kehidupan kami, agar kami tidak perlu mengalami mene-mene tekel urvasin. Karena mene-mene tekel urvasin itu bisa datang dalam kehidupan kita, bisa terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu jangan sampai kita kedapatan ketika kita dihitung, kita diuji, dan kita ditimbang, kemudian kita dibagi, serta kita diakhiri, dan itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tapi biarlah kami boleh melakukan ketujuh hal yang menjadi syarat, yang menjadi jalan supaya kami tidak mengalami mene-mene tekel urvasin, yaitu hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam doa, hidup pikul salib, melayani Tuhan, bahkan hidup terus dalam persekutuan tubuh Kristus, dan rajin setia di dalam ibadah, maka kami akan terus naik, bahkan akan terus menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Semua yang percaya dan semua yang yakin serta mau mengerjakan dan melakukan agar tidak mengalami mene-mene tekel urvasin di dalam kehidupanmu, juga kepada para orang tua kami, Tuhan, Engkau memberkati supaya orang tua kami juga mengerti, memahami tentang mene-mene tekel urvasin melalui lidah mulut kami, melalui apa yang sudah kami dengar, sehingga orang tua kami juga tidak perlu mengalami mene-mene tekel urvasin, tetapi orang tua kami terus diberkati, sehingga kami juga ada di dalam berkat-Nya. Engkau berkati kami bersama-sama, Tuhan. Dan semua yang mau dan tidak mau mengalami mene-mene tekel urvasin, katakan bersama-sama, amin.